Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Anissa Prihartini. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman mengenai FR SKB kompetensi pedagogik untuk formasi guru atau tenaga pendidik. Tapi sebelumnya aku minta maaf ke teman-teman semua kalau FR kompetensi pedagogik versi aku ini tidak dalam bentuk adaptasi soal ya, karena aku benar-benar lupa soalnya itu seperti apa. Tapi insya Allah aku ingat mengenai garis besar atau secara umum materi kompetensi pedagogik yang aku dapatkan pada saat ujian SKB kemarin. Jadi nanti itu aku akan share ke teman-teman FR kompetensi pedagogiknya berupa materi atau garis besarnya aja gitu ya. Semoga tetap dapat membantu teman-teman dalam persiapan SKB CPNS-nya khusus untuk kompetensi pedagogik. Nah, sebelum kita mulai nih teman-teman, seperti biasa, bantu dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu dapat notif video terbaru dari channel Anissa Prihartini. Oke teman-teman, seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa untuk FR SKB kompetensi pedagogik itu aku nggak bisa memberikan FR-nya dalam bentuk adaptasi soal, tapi ini karena permintaan teman-teman untuk share mengenai FR kompetensi pedagogik, jadi aku usahakan untuk mengingat soal-soal kompetensi pedagogik itu secara garis besarnya atau secara umumnya itu mengenai materi-materi apa aja. Seingat aku paling banyak dapat soalnya mengenai penilaian. Yang pertama, aku dapat soal mengenai prinsip-prinsip penilaian. Ya, prinsip-prinsip penilaian itu kan ada 9 ya teman-teman. Nah, kemarin itu aku dapat soal mengenai prinsip akuntabel. Yang ini. Kalau tidak salah itu soalnya menanyakan tentang pengertian dari prinsip akuntabel itu apa gitu ya. Nah, jadi ada baiknya nih teman-teman cari lagi informasi mengenai prinsip-prinsip penilaian yang 9 ini, lalu teman-teman baca pengertiannya. Lalu yang kedua mengenai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Nah, kemarin aku dapatnya mengenai prosedur penentuan KKM suatu mata pelajaran. Kita kayak dikasih beberapa pernyataan yang menyatakan langkah-langkah atau prosedur penentuan KKM tapi secara acak gitu. Nah, kita diminta untuk mengurutkan prosedur yang benar dalam penentuan KKM. Nah, lalu mengenai komponen KKM yang 3 itu, ya yang 3 poin itu teman-teman, jadi teman-teman harus baca-baca lagi mengenai komponen penentuan dalam kriteria ketuntasan minimal. Terus selanjutnya aku dapat mengenai remedial dan pengayaan. Nggak ada salahnya teman-teman baca lagi mengenai pengertian dari remedial itu apa dan pengayaan itu apa ya. Terus aku kemarin dapat soalnya kapan kita harus memberikan remedial kepada siswa atau pengayaan. Lalu ada lagi soalnya kita diberikan sebuah kasus, terus kita diminta untuk menentukan bagaimana cara memberikan remedial. Nah, kasusnya ini dalam mata pelajaran yang lain yang bukan matematika, teman-teman. Kemarin itu aku ingatnya mata pelajarannya ekonomi, ya. Jadi kita dikasih kayak sebuah kompetensi dasar dalam mata pelajaran ekonomi, lalu dikasihnya IPK, lalu diceritakannya dalam satu kelas itu ada 30 siswa. Nah, ternyata dari 30 siswa itu ada 6 orang atau sekian siswa yang tidak tuntas dalam KD tersebut. Nah, kalau kasusnya seperti itu, bagaimana cara yang tepat untuk memberikan remedial kepada 6 siswa tersebut? Apakah dengan cara mengulang kembali pembelajaran itu untuk semua siswa, termasuk yang siswa yang tuntas, atau dengan pembagian kelompok, atau dengan tutor sebaya, dan lain gitu ya teman-teman. Terus bentuk pelaksanaan pengayaan. Nah, ini juga teman-teman harus baca-baca lagi ya
mengenai pelaksanaan pengayaan itu bentuk-bentuknya seperti apa aja. Terus penilaian pengetahuan yang harus teman-teman kuasai lagi tuh mengenai jenis-jenis penilaian pengetahuan. Nah, kan ada tuh pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan subjenisnya. Nah, ini alangkah baiknya teman-teman ingat lagi atau teman-teman gali lagi informasinya. Faktual itu apa yang dimaksud faktual, terus apa aja yang termasuk faktual gitu ya. Begitu juga dengan konseptual, terutama dalam matematika. Aku kemarin kalau nggak salah dapatnya itu metakognitif dalam matematika. Terus tekniknya, nah teknik penilaian, aku dapatnya kemarin langkah-langkah membuat soal uraian. Jadi kita kayak dikasih beberapa pernyataan yang merupakan langkah-langkah yang belum benar ya. Nah, kita diminta untuk menentukan langkah-langkahnya yang benar dalam pembuatan soal uraian atau soal esai gitu. Terus perencanaan penilaian. Nah, ini mengenai langkah-langkah dalam perencanaan penilaian. Nah, teman-teman cari lagi ya informasi mengenai ini. Lalu selanjutnya masih tentang penilaian. Nah, ini penilaian keterampilan. Kemarin itu aku kayak dikasih kasus, terus pertanyaannya mengenai apa teknik penilaian yang digunakan. Itu soalnya mengenai pembelajaran seni musik, teman-teman. Jadi, kita sebagai guru seni musik, kita harus menilai keterampilan siswa kita dalam menyanyi gitu. Teknik apa yang kita pakai untuk menilai keterampilan bernyanyi siswa kita tersebut. Nah, kira-kira gitu ya, teman-teman. Terus teknik penilaian keterampilan. Nah, ya ini teman-teman ingat lagi atau baca-baca lagi nih mengenai teknik penilaian keterampilan itu yang 4 ini. Lalu selanjutnya ini yang terakhir dalam mengenai penilaian. Nah, penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, aku ditanya masih tentang prosedur perencanaan penilaian, tapi oleh satuan pendidikan. Ya, ini teman-teman baca-baca lagi. Lalu yang selanjutnya aku juga dapat kemarin mengenai media. Bahkan aku dapat mengenai pengertian media. Jadi kita dikasih kayak sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu tuh pengertian dari apa gitu. Apakah media, model, strategi gitu ya. Jadi teman-teman baca-baca lagi mengenai pengertian media. Lalu langkah-langkah perancangan media. Jadi kalau kita mau bikin media, nah itu langkah-langkahnya yang benar itu seperti apa. Terus tujuan digunakannya media, ini sebenarnya aku nggak dapat soal ini teman-teman, tujuan digunakan media dalam pembelajaran itu apa. Tapi ada teman aku yang mapel lain, ya dia mapel PAI. Nah itu beliau dapat soal yang menanyakan tentang tujuan digunakan media dalam pembelajaran. Lalu media yang cocok untuk PJJ, ini aku juga nggak dapat soalnya, tapi ini teman aku lagi yang dapat. Ya, siapa tahu nanti berguna juga untuk teman-teman cari-cari tahu lagi media yang cocok untuk pembelajaran daring. Ya, nah selanjutnya aku dapat soal mengenai silabus. Nah, silabus ini seingat aku teman-teman, aku dapatnya mengenai komponen silabus, tapi yang ditanyakan itu komponen yang tidak ada di dalam silabus. Terus aku diberikan sebuah KD mata pelajaran lain, ya. Nah, ini jadi aku dikasih sebuah kompetensi dasar mata pelajaran IPA. Nah, terus kita diminta menentukan IPK untuk mencapai KD tersebut. Ya, kita diminta untuk nentuin IPK yang cocok, indikator yang cocok untuk mencapai KD ini. Ya, KD yang diberikan itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman ingat lagi mengenai KKO ya, kata kerja operasional dalam membuat IPK. Nah, jadi inilah FR atau Field Report SKB kompetensi pedagogik yang dapat aku share ke teman-teman. Ini benar-benar garis besar atau secara umum soal-soal yang aku dapat kemarin. Ini materi-materinya yang keluar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes SKB CPNS 2020. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.